ini OBC-nya ini. Aja. Hampir. Karena ini adalah setir kiri, jadi kalau belum terbiasa ya cukup merepotkan. Lah. Ternyata klaksonnya manjer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi mengendarai mobil listrik kuning yang sebelumnya pernah kita konten. Ini mereknya kalau di sana itu namanya Lici ya. Mobil Lici yang ini sebetulnya ya rakitan Cina gitu. Mobil Cina yang saya beli dalam kondisi rusak dan bisa dikatakan ya hanya apa ya, rosok lah ya kalau bahasa Jogjanya itu. Nah, alhamdulillah kali ini sudah hidup. Kita review ya bagaimana perform dan kondisi ya di dalamnya. Karena ini adalah mobil listrik, tentu berbeda dengan biasanya kan kita ngonten tentang motor listrik gitu ya. Nah, mobil listrik ini ukurannya dari segi ukuran unik. Dibandingkan dengan Wuling REV hampir sama loh, tadi kita jejer ya. Hampir sama. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, tentu dari segi harga ini juga murah meriah ya. Ini jalannya lubang parah ini. Bentar, kita pelan-pelan saja. Tentu sensasinya sangat asik ini ya, karena ini mobil listrik dan motornya powernya nggak gede-gede amat lah. Ini rate-nya sekitar 6,5 kW, peak-nya sekitar 13 kW. Oke, sebelum kita bicara tentang power dan spesifikasi, mungkin saya ulas singkat tentang spesifikasi ini ya, yang di dalamnya dan sensasi berkendaranya. Kita belok kiri dulu. Oke, kita cari jalan yang halus. Oke. Nah, kelebihan dari mobil listrik ini, kelebihannya ya pertama, saya bisa bilang kelebihan karena memang harganya murah meriah ya. Ternyata ini sudah ada AC-nya teman-teman semua. Meskipun saya dapat dengan harga murah meriah, ternyata ini ada AC-nya ini. Ini AC saya matikan. Kemudian AC saya hidupkan. Nah, ini ada gambar S ini ya, ini AC. Nah, ini saya hidupkan. Namun sepertinya karena ini lama nggak dipakai ya, jadi perlu ada pembenahan untuk sistem pendinginnya. Jadi ini masih kurang dingin. Kemudian ini kipasnya bisa dikencengin atau dibuat pelan. Waduh. Oke. Nah, kemudian gini-gini juga ada MP3-nya. Ini ada MP3-nya. Tapi hanya untuk MP3 dia. Oh, ada USB-nya juga, ding. Bisa buat nyalain USB. Nah, kemudian ini juga sudah power window. Ini saya coba buka ya. Nah, dia sudah power window. Power window, kemudian wipernya juga aktif. Tapi sayangnya ini karetnya ini wah. Karena kacanya juga nggak begitu jelas ini ya. Jadi karena wipernya juga karetnya perlu diganti ini. Ini kebetulan hujan di luar. Hujan. Ya saya anggap ini sebuah kelebihan lah. Kenapa kelebihan? Karena harganya murah meriah. Kemudian ini ada OBC-nya atau onboard charging-nya. Dia onboard charging-nya itu 25 ampere. Lumayan lah ya. Lebih gede lah dari Wuling REV yang tipe light ya. Wuling REV tipe light dia hanya 18 ampere. Nah, sedangkan ini sudah 25 ampere. Tapi bedanya kalau Wuling REV itu kan sistemnya 115 volt. Ini sistemnya hanya 60 volt atau LiFePO 4 20S. Jadi jangan mengharapkan top speed tentunya kalau pakai unit ini. Kemudian uniknya lagi, unik dan ini unik banget. Satu-satunya mobil listrik ya, satu-satunya. Makanya ini baru mobil listrik di Indonesia yang ada ban serepnya. Kalau di mobil listrik yang sekarang banyak beredar kan semuanya nggak ada ban serepnya ya. Nah, ini ada ban serepnya. Ada ban serepnya teman-teman. Jadi ban serepnya itu betul-betul dikasihkan space gitu loh. Kalau di Wuling bahkan Hyundai atau ya BYD itu ya, itu kan nggak ada mobil nggak ada ban serepnya semua ya. Lah, ini ada ban serepnya. Jadi saya rasa ini cukup unik lah. Nah, untuk tadi chargingnya dia sudah ada OBC 25 ampere. Jadi kita tinggal nancepin aja. Tinggal nancepin ke PLN. Nah, kita lewat sini aja deh. Nah, oke, kita lewat desa aja. Ini karena
kekurangannya berikutnya adalah ini tidak ada legalitasnya. Kita nggak bisa ngurus surat-surat. Ini kan setir kiri nih kalau diperhatikan. Jadi ini setir kiri. Kalau umumnya mobil kan setir kanan ya. Setir kanan. Oke, sekarang kita minusnya deh. Minus dari unit ini power steeringnya perlu saya cek ulang ya. Ini sepertinya nggak ada power steering. Karena muter setirnya cukup berat kalau kondisi berhenti. Kalau jalan sih enteng. Oke, kemudian tadi apa namanya, setir kiri itu juga minus juga ya, karena ini setir kiri otomatis legalitas tidak bisa diurus, nggak mungkin keluar SUT SRUT kalau dia menggunakan setir kiri. Ini karena AC-nya kurang dingin jadi kacanya berembun, wipernya juga belum saya perbaiki. Oke, nah kan berembun ini kan. Nah, oke lanjut. Kemudian spesifikasinya ini bisa dikatakan minus ya, bisa dikatakan plus lah, karena harganya memang murah meriah ya. Ini motornya hanya 13 kW. Tadi di awal saya menyampaikan 6,5 kW. Maksudnya apa? Nah, ini perlu kita sampaikan. Kalau di mobil listrik, spesifikasi itu biasanya menyebutkan peak power atau power puncaknya. Kalau di motor listrik itu adalah rate power. Nah, ini rate powernya 6,5 kW kilowatt. Peaknya 2 kali lipat 13 kilowatt. Nah, karena di Indonesia semua pakai peak ya, saya sebutkan ini 13 kilowatt. Kalau dibandingkan dengan Wuling REV, dia 30 kilowatt. Ada. Ini suspensi oke lah, lumayan lah ya. Nah, cuman memang perlu beberapa sentuhan ini, karena lama sekali ini nggak digunakan. Nah, ini contoh kalau papasan begini. Kita papasan mobil, karena ini adalah setir kiri, jadi kalau belum terbiasa ya cukup merepotkan. Nah, ternyata klaksonnya manjer. Kita matikan dulu ya. Klaksonnya manjer. Manjer itu mencet terus. Kita coba tangani dulu. Oke, akhirnya tak lepas dulu kabelnya. Sudah jalan. Oke, kita maju. Ini untuk maju. Kita maju lagi, jalan lagi. Oke. Baik. Ternyata klaksonnya harus kita tangani, nanti kita rapikan kabelnya. Baik, sampai mana tadi kita bahas? Sampai charging ya. Charger ini ada, kemudian minus berikutnya yaitu tadi build quality. Ini build quality-nya bahan plastiknya jelek. Tidak sebagus ya kalau bandingannya Wuling REV tentu jauh. Ini aja handle pintunya patah. Kemudian kunci belakang ini kunci belakang, kunci dalam ini patah. Tadi klakson juga manjer juga kan. Jadi build quality-nya ya nggak bagus-bagus banget. Jadi cocoknya untuk apa sih mobil ini? Nah, kalau menurut saya cocoknya bagi teman-teman yang memang pengen bangun mobil listrik tapi versi murah meriah, daripada beli spare part mahal-mahal, mending beli ini kemudian di bredel spare partnya, ditanam ke mobil Jepang lah misal ya. Nah, itu baru menarik gitu. Karena kemarin saya sempat melihat ada konten kreator yang dia beli Wuling REV, tujuannya hanya untuk diambil mesin sama baterainya, kemudian dipasang ke mobil konvensional. Nah, itu ya apa namanya, maneman ya, mahal ya. Tapi kalau ini kan ya relatif murah. Oke, kita masuk ke parkiran. Ya, kurang lebih begitulah untuk konten kita kali ini ya. Jadi cukup asik ini. Ini kalau sekedar, kalau misalkan nggak ada gambaran untuk di bredel gitu ya. Mau yang penting buat hiburan aja, keliling-keliling desa gitu ya. Oke lah, ini masuk. Dan powernya dapat lah, meskipun hanya 13 kW, sekedar untuk nanjak naik turun ya mungkin dengan kemiringan 10-an derajat itu saya rasa masih lancar. Mungkin next akan kita coba siksa sampai ke titik maksimalnya. Ini sampai ke berapa kuat dia nanjak akan kita siksa. Tapi ini masih banyak PR. Kalau mau kita sempurnakan, ini wiper bermasalah ini. Dia hasil sapuannya tentu jelek banget. Ini harus kita perbaiki dulu. Jadi wipernya jalan. Kemudian ini juga patah. Kemudian ini masih perlu dirapikan. Ini ada parkingnya juga. Parkingnya masih menggunakan tuas manual, tapi dia ada sensor parkingnya. Kemudian ini untuk maju, mundur, dan
netral, dia tidak ada mode sport, jadi hanya ada satu mode. Kemudian baterai yang kita pasang itu baterai rakitan dari Eklon, kecil saja, hanya 60 volt 100 Ah atau 6 kWh, 6 kWh. Sesuai lah dengan motornya ya, jadi relevan, maksudnya tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil juga. Kalau sekedar buat perjalanan, estimasi itu bisa sekitar 80-an kilo, prediksi saya, 80 sampai 100 km jangkauannya. Mungkin konten kali ini cukup sekian dulu. Nanti lebih detailnya bagaimana, silakan teman-teman penasaran dengan bagian mananya, bisa tanyakan di kolom komentar. Kalaupun ada yang berminat meminang unit ini, ya ini juga akan kita lepas. Karena ini sebelumnya dari pemiliknya juga sebetulnya arahnya kan titip jual juga kan. Nah ini kebetulan sudah berhasil kita hidupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.